Shalom, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memulai minggu ini, renungan inspirasi pada hari ini akan mengungsikan tentang tenang di segala situasi. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur nomor 55, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, tetapi hanya ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan, aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun." Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak perkara di dunia ini yang sedang menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang sukar, wabak penyakit, tingkat kejahatan yang semakin membimbangkan, dan kehidupan kekristenan yang semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup dalam keadaan tenang. Saudara, bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya menghadapi situasi ini? Kita tidak perlu terkejut dan tawar hati karena Alkitab sudah menjelaskan hal ini sebelumnya. Baca di dalam Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saudara, ingatlah bahwa ketenangan bukanlah satu keadaan, tetapi satu keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatan semakin sukar dan menakutkan, tetapi kita boleh mengambil keputusan untuk tetap tenang. Kita ada alasan kuat untuk tetap tenang walau apapun situasinya, karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia selalu bersedia menolong kita tepat pada waktunya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat memberikan kekuatan. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata, "Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu." Saudara, orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan hidup. Kita selalu dikalahkan oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu berat seperti Goliat, tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, dan takut. Saudara, orang yang tidak dapat bertenang cenderung berpikiran negatif sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun keliru. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, Petrus menasihatkan demikian, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara, orang yang tenang bukan hanya menyampaikan apa yang dia mau di dalam doanya kepada Tuhan, tetapi akan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan kita. Saudara, Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kiranya renungan inspirasi pada hari ini menjadi berkat untuk saudara semua untuk tetap tenang menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya dekat denganmu kami tenang,
karena Engkau adalah gunung batu kami dan keselamatan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya menjadi pedoman bagi kami untuk menghadapi segala situasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.